Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Nurhuda dari D3 Agribisnis Semester 5A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Proyek Usaha Mandiri Manajemen Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit LIS Subject di Planner Seri dapat berkesempatan untuk menjelaskan hasil dari proyek usaha mandiri kami pada presentasi kali ini, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh manajer umumnya yaitu Alvin Huda, yaitu saya sendiri. Kemudian pada aspek produksi akan disampaikan oleh Juanda. Di aspek pemasaran akan dijelaskan kembali oleh Fitriani, dan terakhir pada aspek finansial atau aspek keuangan akan dijelaskan oleh Enggar Wahyuni. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman primadona dari sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena tanaman kelapa sawit sendiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga sebagai tanaman penghasil minyak nabati terbesar yang ada pada saat ini. Perlu kalian ketahui, produk dari tanaman kelapa sawit sendiri dapat dikelompokkan seperti menjadi bahan makanan, kemudian bahan makanan, bahan farmasi, dan juga bahan-bahan kimia dan lain-lain. Nah, penggunaan bibit tanaman kelapa sawit yang tidak asli, tidak sehat, dan tidak unggul akan menyebabkan kegagalan produksi pada 25 tahun yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan pembibitan tanaman kelapa sawit di Planner Seri dengan pemanfaatan pupuk ganda silde yang dilakukan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lampung. Adapun tujuan umum dari kegiatan pembibitan ini ialah yang pertama mengetahui cara pembibitan kelapa sawit di Planner Seri yang benar dan tepat. Yang kedua, mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengaplikasian pupuk ganda silde. Kemudian yang ketiga yaitu menambah pengetahuan dari pembibitan tanaman kelapa sawit di Planner Seri ini. Adapun tujuan khusus pembibitan ini dilakukan yaitu yang pertama mengetahui pemeliharaan yang tepat pada sistem pembibitan tanaman kelapa sawit di Planner Seri dengan tambahan pupuk ganda silde. Kemudian melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek finansial dalam usaha pembibitan bibit tanaman kelapa sawit di Planner Seri. Ganda silde. Nah, pemakaian pupuk ganda silde pada pembibitan tanaman kelapa sawit kali ini dilakukan agar daun yang tumbuh itu lebih cepat. Kemudian pemakaian pupuk ganda silde juga menjadi alternatif sebagai pengganti pupuk akar, serta bermanfaat mengurangi kerusakan tanah akibat pemberian pupuk secara terus-menerus. Pupuk ganda silde ini dipakai supaya dapat memberikan pengaruh pertumbuhan dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit yang berasal dari unsur hara-nya, yaitu unsur nitrogen, yang mana nitrogen sendiri memiliki peran penting dalam pertumbuhan vegetatif seperti pada akar, batang, dan daun. Jadi, penambahan nitrogen yang terdapat pada pupuk ganda silde memberikan banyak benefit bagi tanaman kelapa sawit sendiri. Adapun aspek-aspek proyek mandirinya yaitu pada kelompok kami yaitu menggunakan POAC, yaitu Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Pada perencanaannya sendiri, kami ini merencanakan proyek usaha mandiri ini yang mana pembibitannya ini dilakukan selama 3 bulan. Akan tetapi realisasinya itu umur dari bibit tanam kelapa sawitnya itu yaitu 2 bulan 2 minggu sudah dapat dijual ke pihak UPKS Polinela. Mengapa demikian? Karena itu merupakan kesepakatan antara kami dari proyek usaha mandiri dan pihak UPKS Polinela. Kemudian untuk organizingnya sendiri, di sini dapat dilihat struktur organisasi proyek mandiri manajemen pembibitan tanaman kelapa sawit sendiri. Yang pertama ada saya Alvin Nurhuda selaku manajer umum, kemudian ada Juanda manajer produksi, Fitriani manajer pemasaran, Enggar Wahyuni manajer keuangan. Kemudian ada pun jadwal pelaksanaan yang terrealisasi yaitu dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember di minggu kedua. Adapun kegiatannya seperti persiapan tempat, kemudian mengisi media tanam, lalu ada penanaman serta penyiraman yang dilakukan setiap hari. Lalu ada pemupukan yang terrealisasi sebanyak 4 kali. Lalu pengendalian guma yang dilakukan tiap 2 minggu sekali. Lalu ada pengendalian hama dan penyakit, dan juga yang terakhir ada penjualan. Untuk activatingnya sendiri, berikut adalah grafik kehadiran anggota, yang mana saya sendiri grafik anggotanya tingkat kehadirannya yaitu di angka 93%, kemudian ada Enggar dan Fitriani di angka 94%, kemudian Juanda di angka 93%.
Adapun kendala dan solusi pada aspek manajemen sendiri, yaitu yang pertama kendalanya itu absennya salah satu anggota dalam pelaksanaan kegiatan kelapa sawit. Misalnya ketika pada hari itu salah satu anggota ini bertugas untuk menyiram tanaman kelapa sawit, akan tetapi anggota ini berhalangan hadir pada hari yang bersangkutan. Maka dari itu solusi yang digunakan ialah dengan digantikan kegiatan tersebut digantikan oleh anggota lain yang bisa untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya anggota yang tidak dapat hadir dalam diskusi rutin offline. Maka dari itu di sini solusinya yaitu diskusi ini akan tetap berjalan, tetapi dengan cara online dengan bantuan media sosial seperti WhatsApp group dan lain-lain. Kemudian kendala yang ketiga yaitu pada masalah transportasi dalam melaksanakan kegiatan PUM kelapa sawit. Misalnya pada hari itu kami berencana untuk melakukan pemupukan. Akan tetapi salah satu anggota kami ini tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dikarenakan alat transportasinya atau kendaraannya sendiri mungkin mengalami trouble atau kendala seperti rusak atau mungkin sedang dipakai oleh anggota keluarganya yang lain. Maka dari itu solusinya itu dengan memberikan tumpangan kepada anggota yang berhalangan hadir ini guna kelancaran kegiatan proyek usaha mandiri kelapa sawit ini. Aspek produksi. Proses pembibitan tanaman kelapa sawit di Purwodadi ini dilaksanakan dari tanggal 9 Oktober sampai 17 Desember 2020 atau selama 2 bulan 2 minggu. Alur proses pembibitan yang pertama ada persiapan tempat. Di sini kami melakukan persiapan dengan pemasangan paranet di dalam bedengan yang telah disiapkan. Selanjutnya mengisi media tanam. Media tanam yang kami gunakan adalah polybag dan diisi dengan tanah dengan jenis tanah topsoil. Lalu polybag yang telah diisi kami susun di bedengan yang telah kami buat. Selanjutnya ada penanaman kecambah. Penanaman kecambah ini ada 3 proses. Yang pertama ada pelubangan, yang kedua yaitu penanaman, yang ketiga penutupan kembali dengan tanah. Untuk pelubangannya itu sendiri kami lakukan sedalam 2 cm. Selanjutnya ada penyiraman. Pada saat proses penanaman kecambah awal ada penyiraman yang kami lakukan di awal. Penyiraman ini kami lakukan bertahap setiap hari, yang kami lakukan setiap harinya 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Ini tergantung pada curah hujan pada saat penyiraman. Yang selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan yang kami lakukan yaitu sebanyak 4 kali selama proses produksi. Selanjutnya ada pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Pengendalian gulma, hama, dan penyakit ini kami lakukan selama 1 kali, sebanyak 1 kali, yaitu mengendalikan rumput-rumput yang ada di sekitar polybag ataupun di sekitar bedengan, menyingkirkan belalang ataupun kumbang yang hinggap di daun bibit kelapa sawit. Selanjutnya setelah 2 bulan 2 minggu kami lakukan seleksi bibit untuk melihat layak atau tidaknya bibit tersebut untuk dilanjutkan atau dijual. Ini adalah realisasi capaian produksi. Yang pertama ada lokasi produksi, jumlah periode mengisi media tanam, serta penanaman ini kami lakukan dan terrealisasi. Selanjutnya ada penyiraman sebanyak 180 kali, tapi yang terrealisasi hanya 150 kali. Pengendalian gulma kami lakukan 13 kali dan terrealisasi 5 kali. Pengendalian hama dan penyakit sekali itu pun dan telah kami lakukan sebanyak 1 kali. Untuk pemupukan rencana dalam proses produksi ada 9 kali dan terrealisasi 4 kali. Hasil produksi rencana sebanyak 1.600 dan terrealisasi sebanyak 1.807. Data mortalitas. Berdasarkan data mortalitas pada bibit tanaman kelapa sawit di samping, adapun bibit tanaman kelapa sawit hidup ada di angka 80% dan yang mati kerdil, busuk, bolong, dan robek, yaitu sebanyak 20%, yang disebabkan karena bibit tidak tumbuh ataupun kerdil, busuk karena curah hujan tinggi, serta bolong dan robek akibat serangan hama. Ini adalah dokumentasi data mortalitas. Ada bibit hidup, bibit kerdil, serta bibit busuk. Bibit hidup ini yang layak ataupun bagus untuk dijual. Bibit kerdil ini adalah bibit yang tidak bisa dilanjutkan ataupun tidak bisa dijual. Serta bibit busuk dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi sehingga polybag
pebibitan itu tergenang air ataupun air yang cukup banyak di dalam polybag. Ini adalah dokumentasi dari bibit bolong dan robek. Kenapa bisa bibit ini bolong dan robek? Karena adanya serangan hama, belalang ataupun kumbang yang hinggap di dalam bedengan ataupun masuk dalam polybag pembibitan. Kendala dan solusi aspek produksi. Yang pertama, pengiriman kecambah yang tidak menentu. Pengiriman kecambah kelapa sawit yang tidak menentu mengakibatkan keterlambatan penanaman. Penanaman seharusnya dapat dilakukan tanggal 5 Oktober, namun karena keterlambatan pengiriman, penanaman terjadi pada tanggal 9 Oktober. Pengiriman kecambah berasal dari PPKS Medan. Pemesanan kecambah sebaiknya dilakukan 3 bulan sebelum proses tanam agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman yang mengakibatkan tertunda proses produksi. Yang selanjutnya, musim penghujan yang mengakibatkan kecambah busuk. Musim hujan saat ini mengakibatkan tanah pada polybag menjadi sangat lembab dan hal tersebut menyebabkan kecambah kelapa sawit menjadi busuk. Curah hujan yang cukup tinggi dan membuat genangan pada polybag sehingga kecambah tersebut tergenang air selama seharian penuh dan akan membusuk karena banyaknya air di dalam polybag. Sebaliknya, melakukan perencanaan penanaman tidak pada musim penghujan. Penanaman dapat dilakukan pada musim yang curah hujannya tidak tinggi dengan tujuan agar tidak menggenangnya air dalam polybag. Yang selanjutnya, waktu pemberian pupuk tidak terrealisasi. Pemberian pupuk pada bibit kelapa sawit tidak terrealisasi dikarenakan sebaiknya pemberian pupuk diberikan saat bibit kelapa sawit ini sudah berusia 3 bulan ataupun lebih. Pembibitan awal tidak terlalu membutuhkan pemupukan. Target produksi tercapai. Pembibitan yang direncanakan sebanyak 1.600 bibit. Dari jumlah rencana tersebut, ternyata jumlah bibit yang dihasilkan melebihi target, yaitu menghasilkan sebanyak 1.807 bibit. Dokumentasi proses produksi. Yang pertama, persiapan tempat penanaman. Pada gambar kami memasang paranet yang pada bedengan yang telah bedengan yang telah kami siapkan. Yang selanjutnya, pada gambar 2, mengisi media tanam. Pengisian media tanam ini kami lakukan yaitu dengan cara mengayak tanah topsoil yang ada pada PKS Politeknik Negeri Lampung, lalu dimasukkan ke dalam polybag yang berjumlah 2.000 polybag tersebut. Ini adalah pemindahan polybag. Setelah pengisian media tanam ke dalam polybag tersebut, lalu dipindahkan ke dalam bedengan yang telah kami persiapkan. Selanjutnya, pemilihan kecambah sebelum penanaman. Pemilihan kecambah ini kami lakukan agar melihat ataupun menyeleksi kecambah yang layak untuk ditanam ataupun tidak. Gambar 5, rendaman kecambah dengan cairan fungisida. Ini berfungsi agar kecambah tahan lama ataupun tidak terserang jamur pada saat penanaman awal. Yang selanjutnya adalah penanaman kecambah. Penanaman kecambah ini kami lakukan dengan 3 proses. Yang pertama yaitu pelubangan polybag sedalam 2 cm lalu ditanam dengan kecambah kelapa sawit. Setelah itu kami lakukan penimbunan kembali menggunakan tanah. Selanjutnya, gambar 7, proses penyiraman. Proses penyiraman ini kami lakukan setiap hari setelah penanaman, yaitu di pagi hari dan juga di sore hari. Ini juga tergantung dengan curah hujan yang ada pada saat penyiraman. Gambar 8, pemberian pupuk gandasil D. Pemberian pupuk gandasil D ini bertujuan agar daun lebih cepat tumbuh serta tidak terserang oleh hama ataupun penyakit. Gambar ke-9, pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini kami lakukan agar tidak adanya rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar polybag ataupun di sekitar bedengan. Gambar 10, penyemprotan obat pengendalian gulma. Ini dilakukan agar tidak adanya rumput-rumput kecil yang tumbuh di sekitaran polybag ataupun di dalam bedengan polybag tersebut. Aspek pemasaran. Pemasaran bibit kelapa sawit yang dilakukan yaitu menjual bibit kelapa sawit pre-nursery ke UPKS Polinela dengan sistem kontrak
yang telah ditandatangani oleh manajer pemasaran proyek mandiri kelapa sawit Prinurseri dengan penanggung jawab unit pembibitan kelapa sawit UPKS Politeknik Negeri Lampung sebelum panen. Penanaman yang masih direncanakan dan saat berkonsultasi bagaimana untuk proses pembibitan, pihak UPKS Polinela bersedia untuk membeli bibit yang telah dihasilkan. Hasil dari produksi berupa bibit kelapa sawit berusia 2 bulan 2 minggu. Bibit ini selanjutnya akan dijual pada pihak UPKS Politeknik Negeri Lampung sesuai dengan kontrak dagang yang telah disepakati sebelumnya. Kelompok PUM kami mengajak pihak UPKS untuk melakukan kontrak jual beli dan akhirnya pihak UPKS bersedia dan menyetujuinya. Harga yang telah ditetapkan dan telah disepakati yaitu 20.000 per bibit. Ini adalah foto dokumentasi dengan Pak Sabto Wardoyo selaku pembeli bibit kelapa sawit Prinurseri. Aspek finansial. Perencanaan finansial dalam proyek mandiri manajemen pembibitan kelapa sawit mengeluarkan biaya finansial. Dalam proyek mandiri manajemen pembibitan kelapa sawit, biaya-biaya tersebut antara lain biaya tetap, biaya variabel, biaya tenaga kerja, total biaya, harga pokok penjualan, harga jual, penerimaan, keuntungan, RC rasio, BC rasio, dan break even point. Realisasi capaian kerja aspek finansial. 1. Biaya tetap. Rencana Rp423.333. Realisasi Rp875.400. Keterangan tidak terrealisasi karena menghitung sewa peralatan berdasarkan waktu pemakaian. 2. Biaya variabel. Rencana Rp18.653.000. Realisasi Rp16.350.950. Keterangan tidak terrealisasi karena terdapat perubahan pada harga bahan baku. 3. Biaya tenaga kerja. Rencana Rp3.827.700. Realisasi Rp3.143.100. Keterangan tidak terrealisasi karena penyiraman tidak dilakukan secara keseluruhan akibat hujan. 4. Total biaya. Rencana Rp20.943.303. Realisasi Rp20.369.450. Keterangan tidak terrealisasi karena hasil produksi melebihi perencanaan. 5. HPP. Rencana Rp14.500. Realisasi Rp11.272. Keterangan tidak terrealisasi karena perbandingan TC dan Q pada perencanaan dan hasil realisasi produksi tidak sama. 6. Harga jual. Rencana Rp20.000. Realisasi Rp20.000. Keterangan terrealisasi karena telah ditetapkan di surat perjanjian pada saat sebelum tanaman diproduksi. 7. Penerimaan. Rencana Rp32 juta. Realisasi Rp36.140.000. Keterangan tidak terrealisasi karena hasil produksi melebihi target akibat banyak bibit yang hidup. 8. Keuntungan. Rencana Rp9.095.967. Realisasi Rp15.770.550. Keterangan tidak terrealisasi karena hasil produksi melebihi rencana target produksi. 9. RC rasio. Rencana 1,4. Realisasi 1,7. Keterangan tidak terrealisasi karena hasil penerimaan dan total cost pada produksi melebihi target produksi. 10. BC rasio. Rencana 0,4. Realisasi 0,7. Tidak terrealisasi karena hasil keuntungan dan total cost pada produksi melebihi target produksi. 11. BEP unit. Rencana 1.146 tanaman. Realisasi 1.019 tanaman. Keterangan tidak terrealisasi. 12. BEP Rp22.920.000. Realisasi Rp20.380.000. Keterangan tidak terrealisasi.
Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.